Pada pertemuan sebelumnya, telah dibahas mengenai support perusahaan terhadap channelnya melalui aktivitas marketing atau biasa disebut dengan trade promotion, yang mana tujuannya adalah untuk memberikan benefit, membantu channel mendapatkan peluang, dan meminimalkan ancaman yang sedang atau akan dihadapinya. Untuk pertemuan kali ini, yang akan dibahas adalah masih mengenai dukungan yang diberikan oleh perusahaan, namun dalam bab ini ditujukan untuk distributor dan untuk shopper. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan perlu mensupport distributor. Alasan yang pertama yaitu 1. Distributor yang digunakan dapat mempresentasikan perusahaan yang menggunakannya, karena distributorlah yang langsung bertemu dengan channel-channel yang dilayani. Yang kedua, memberikan support pada distributor. Hal ini dibutuhkan supaya perusahaan dapat memastikan jika distributor mengerjakan tugasnya dengan baik. Dengan kata lain, perusahaan harus dapat memastikan jika kinerja distributor bisa sesuai dengan yang diharapkan, karena jika distributor kerjanya baik, maka perusahaan juga bisa untung. Namun, apabila distributor bekerja seenaknya, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Dan yang ketiga, dalam memberikan support, perusahaan juga harus menyesuaikan tipe support yang diberikan dengan scope of work-nya distributor. Selanjutnya, pada slide ini, kita bisa melihat ini adalah bagian dari pemberian insentif kepada distributor berdasarkan scope of work-nya distributor. Pemberian insentif berdasarkan scope of work-nya distributor merupakan cara yang dilakukan perusahaan untuk memberikan dukungan ke distributornya. Secara keseluruhan kita sudah mengetahui jika distributor scope of work-nya yaitu mulai dari selling dan distribution, stocking, delivering, collecting, dan merchandising. Tidak semua pekerjaan ini memerlukan dukungan berupa insentif dari perusahaan. Dari kelima scope of work-nya distributor, yang memerlukan insentif ada 3 pekerjaan saja, yaitu selling, delivering, dan merchandising. 3 pekerjaan distributor tersebut perlu mendapat dukungan dari perusahaan, karena bagian itulah yang melibatkan tim sales force dari distributor. Mari kita bahas satu per satu. Pada pekerjaan yang berhubungan dengan selling, pasti melibatkan sales force. Sales value yang dapat dicapai oleh tiap sales force selalu dipantau oleh perusahaan. Apabila value-nya lebih tinggi atau paling tidak bisa sama dengan yang ditargetkan perusahaan, maka sales force tersebut akan mendapatkan insentif dari perusahaan. Jumlah transaksi dan jumlah item yang dapat didistribusikan oleh sales force pun juga terus dipantau untuk memastikan jika kinerjanya sales force tetap baik. Apabila sales force bisa mencapai 2/3 dari target penjualan yang ditetapkan perusahaan, maka perusahaan akan memberikan insentif. Pekerjaan yang kedua, pada pekerjaan delivering, secara umum mencakup kegiatan pengiriman sejumlah barang oleh distributor ke channel-channelnya melalui sales force yang turun langsung ke lapangan. Pekerjaan ini membutuhkan support dari perusahaan karena sampai atau tidaknya barang ke channel sangat bergantung pada pekerjaan bagian ini. Jadi, apabila dukungan perusahaan kurang, maka proses kerja di bagian ini bisa terganggu. Apabila barang tidak dikirimkan pada jumlah yang seharusnya, distributor pun tidak akan mengalami kerugian. Oleh karena itulah, dukungan dari perusahaan berupa pemberian insentif untuk sales force yang mengurusi jumlah barang yang dikirimkan harus disesuaikan dengan performa kerjanya. Tugas yang ketiga yaitu pekerjaan merchandising. Kegiatan penataan barang supaya bisa terlihat oleh shopper bukanlah pekerjaan yang ringan. Kebanyakan sales force tidak mau disulitkan
dengan pekerjaan ini sehingga mereka memilih untuk menghindar saja. Hal seperti itulah yang harus diantisipasi oleh perusahaan dengan cara memberikan dukungan berupa insentif untuk sales force apabila memang penataannya bisa sesuai dengan yang diminta perusahaan. Terus, bagaimana dengan dua pekerjaan lain dalam scope of work-nya distributor? Dua pekerjaan lain dalam scope of work-nya distributor yang tidak perlu mendapat insentif adalah bagian stocking dan collecting. Alasan kenapa dua bagian ini tidak memerlukan dukungan dari perusahaan karena bagian stocking tidak perlu insentif karena pada bagian ini yang mana merupakan bagian pembelian. Biasanya hanya dilakukan oleh satu orang saja dan tidak melibatkan tim sales force seperti ketiga pekerjaan yang sudah disebutkan sebelumnya. Lalu, pada bagian collecting juga tidak perlu insentif dari perusahaan karena distributor memang membutuhkan dari penagihan piutang kepada channel-channelnya supaya tetap bisa menjalankan usahanya. Jadi, tanpa diperintah oleh perusahaan pun, distributor akan menjalankan pekerjaan ini dengan baik sehingga tidak perlu diberi dukungan berupa insentif. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai shopper promo dan consumer promo, yaitu mengenai pemberian support untuk menambah volume pembelian atau konsumsi dari shopper atau konsumen dan pemberian promosi untuk membuat shopper atau consumer mau. Dan customer promo adalah shopper promo selalu diikuti transaksi di retail tertentu. Sedangkan untuk consumer promo, kita tidak perlu tahu dapat barangnya dari mana asalnya. Mari kita bahas satu per satu. Kunci objektif dari shopper promo yang pertama, membuat shopper mau mencoba membeli. Contohnya, bundling. Misalnya dalam keseharian, keluarga saya biasa menggunakan sampo merek L'Oreal. Tetapi suatu hari saya belanja di supermarket dan melihat bahwa ada promo bundling produk sampo Rejoice. Setiap pembelian satu botol sampo Rejoice ukuran apa saja akan mendapatkan conditioner formula baru ukuran sedang. Karena ada promo tersebut, maka saya jadi tertarik untuk membeli shampoo Rejoice dan ingin mencobanya. Yang kedua, membuat shopper mau membeli lebih dari produk kita. Contohnya voucher diskon. Voucher diskon sering ditemui oleh shopper. Misalnya, pada suatu hari saya belanja di supermarket, saya banyak membeli produk-produk dari Unilever hingga nominal pembelanjaannya mencapai 100.000. Kebetulan pada saat itu ada promo dari Unilever di supermarket tersebut. Jadi, saat sampai di kasir, saya diberi voucher diskon untuk membeli produk Unilever lagi. Voucher diskon ini biasanya ada termnya. Jadi, merangsang shopper supaya segera melakukan pembelian produk yang tertera di voucher diskon tersebut. Itu adalah kunci objektif dari shopper promo. Yang kedua, consumer promo. Kunci objektif dari consumer promo yaitu membuat konsumen mau mencoba mengkonsumsi. Contohnya, buy one get one. Yang kedua, membuat konsumen mau mengkonsumsi lebih banyak produk kita. Contoh promonya yaitu kupon gosok di PopMe. Misalnya, apabila saya diberi PopMe oleh teman kos saya, pembelinya adalah teman saya, tetapi konsumernya adalah saya. Ternyata sewaktu saya membuka kemasannya, saya menemukan kupon gosok yang isinya nomor PIN untuk mengikuti undian berhadiah yang diadakan Indofood. Apabila saya menang, yang mendapat hadiah adalah saya, bukan teman yang memberi saya PopMe. Otomatis nantinya, kemungkinan saya akan lebih sering membeli dan mengkonsumsi PopMe supaya bisa mendapatkan hadiah lainnya.